Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Dina dari Prodi Manajemen. Di sini kita akan mengadakan sosok. Sebelumnya saya akan menanyakan kabar Bapak nih. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah Mbak Dina. Jadi tadi habis buka karena ada acara ini, maka saya terawih di rumah tadi habis sholat terawih. Masih pakai baju sholat. Ya saya siap, khawatir nanti telat. Itu Mbak Dina. Alhamdulillah, Pak. Gimana Pak puasa menjelang Ramadannya? Berjalan dengan lancar, sehat-sehat kan Pak? Alhamdulillah, tapi cuma biasanya kalau minggu awal itu saya suka kayak ini, dehidrasi gitu, padahal sahurnya juga berusaha minumnya banyak ya. Tapi ya apa itu mungkin ujian ya, mudah-mudahan ke depan sudah seminggu kan ini ya, seminggu mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin. Dilancarkan segalanya ya Pak ya. Amin. Saya di sini akan seputar kita dari penjelasan sosok nih Pak, mengenai tentang seputar biografi. Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan tentang seputar biografi Bapak? Oh ya, bisa. Jadi begini Mbak Dina. Ya Pak. Jadi saya mungkin logat saya juga sudah ketahuan ya, bahwa logatnya ini nggak bisa dilemes-lemesin. Saya aslinya Jawa Tengah. Ya, tepatnya dari Kota Solo. Awalnya merantau ke Bumi Banten ini karena saya diterima di bagian dari perusahaan Krakatau Steel Group ya. Jadi saya kerja di perusahaan. Awalnya memang bukan dosen ya. Nah, cuma waktu kerja di Krakatau Steel Group, saya bagian di IT ya, karena saya berbekal ijazah strata 1 ilmu komputer, maka saya ditempatkan di bagian IT. Nah, karena 5 hari kerja, maka hari Sabtu atau malam itu saya biasanya ngamen ya, istilahnya. Ngajar di beberapa kampus yang ada di Serang, bahkan sampai Tangerang juga, memanfaatkan waktu. Dan oleh karena saya hobi membaca yang berkaitan dengan keilmuan yang saya dalami, juga kepraktisan saya di aktivitas di industri, dan kebetulan pula memang kompetensi yang saya miliki itu dibutuhkan di dunia perguruan tinggi. Waktu itu memang belum ada ketentuan ngajar di perguruan tinggi itu harus S2. Maka saya berbekal S1 bisa ngajar di perguruan tinggi, walaupun belakangan saya semakin menyukai dunia perdosenan itu, lalu kemudian muncul regulasi harus belajar S2, ya saya belajar S2 dan sudah mulai menyukai dunia bisnis ya. Maka saya ngambil manajemen di perguruan tinggi. Saya belajar S2-nya di kompetensinya di manajemen pemasaran. Itu Mbak Dina. Dan supaya linier, saya pun juga ijazah S1 saya konversi juga di ilmu ekonomi, sehingga saya punya kompetensi sarjana ekonomi juga ilmu komputer juga S1-nya, kemudian S2-nya manajemen pemasaran. Sampai hari ini yang tadinya saya ngajar itu hanya sambilan, akhirnya menjadi pekerjaan pokok atau aktivitas kegiatan saya utamanya di dunia pengajaran ya, perdosenan. Itu Mbak Dina. Apa? Masih mute Mbak mic-nya. Mbak Dina, mic-nya masih mute ya? Belum dibuka mic-nya Mbak Dina. Oke.
Berarti Bapak dari jauh-jauh ke Banten ini hanya untuk kayak menjalankan keinginan Bapak sendiri ya, sampai ngamen turun mengamen juga untuk lanjut berkuliah dan bekerja. Sosok Iya, untuk patut dicontoh sekali untuk kita-kita semua para pemuda-pemudi di sekitaran sini ya Pak. Kalau boleh tahu, kenapa sih alasan Bapak untuk mengambil jurusan manajemen itu dan lalu S2-nya Bapak mengambil eh, apa ya? Waktu di perusahaan di Krakatau Steel Group ini, saya diutus oleh perusahaan mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, beberapa workshop ya yang berkaitan dengan manajemen. Cuma waktu itu manajemennya manajemen industri. Nah, kemudian juga sempat juga berkolaborasi dengan dunia pemasaran. Sejak dari Krakatau Steel itu, saya banyak terlibat di kegiatan atau aktivitas pemasaran. Itu yang memicu saya menyukai dunia bisnis, dunia pemasaran, dan bahkan saya punya sambilan usaha kecil-kecilan di dunia bisnis kecil-kecilan, sejak dari jasa, pekerjaan jasa, dan juga jual produk, reseller beberapa produk yang masih berkaitan dengan dunia IT gitu. Dan beberapa jenis pekerjaan, peluang-peluang yang ada di luar sana saya suka tangkap, saya suka menyukai untuk bahwa peluang-peluang itu sepertinya saya mampu dan itu saya coba, sehingga beberapa jenis kegiatan usaha saya juga lakukan itu. Begitu Mbak Dina. Oh, sangat patut untuk dicontoh banget nih buat Kak Prodi. Kalau boleh tahu Bapak dari S1 lulusannya itu di tahun 2000 berapa Pak untuk menuju ke S2-nya itu? Saya lama ya, saya merantau ke Banten saja tahun 95. Nah, tahun 95 mungkin Mbak Dina belum lahir kali ya. Belum. Ya, gitu ya. Jadi saya berbekal ijazah strata 1 merantau ke Banten, kemudian bekerja di Krakatau Steel Group. Kemudian juga kalau bisa saya ceritakan secara detail, kalau bergabungnya saya dengan perusahaan bukannya di Krakatau Steel. Saya lepas dari Krakatau Steel masih ngajar di beberapa tempat. Saya bergabung juga dengan, selepas dari Krakatau Steel, saya bergabung dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor, engineering, dan juga trading. Itu Mbak Dina. Sangat perjuangan banget ya untuk mencapai kesuksesan di saat ini. Iya Mbak, dan akhirnya memang saya menyukai, bahkan kalau komunitas di Serang suka menyebut saya juga sebagai pegiat pendidikan. Iya. Karena saya di salah satu sekolah SMP negeri di kota Serang itu saya pengurus komite, dan juga ini tahun terakhir saya juga bagian dari pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Banten, yang mana Dewan Pendidikan Provinsi Banten itu adanya karena undang-undang, karena peraturan pemerintah yang berkaitan dengan mitra pendidikan di provinsi. Maka waktu tahun 2018 ada seleksi, saya mencoba untuk ikut seleksi. Pikir saya melalui Dewan Pendidikan barangkali apa yang sudah saya cermati, apa yang sudah saya lakukan, dan kemudian ada beberapa problematika di dunia pendidikan, siapa tahu melalui Dewan Pendidikan saya bisa menggaungkan lebih luas lagi untuk berbakti kepada paling tidak di Serang atau Provinsi Banten yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi tahun ini tahun terakhir Mbak, nanti masa bakti kami habis di bulan Mei atau Juni di tahun ini. Jadi kalau di Dewan Pendidikan Provinsi itu wilayah tugasnya adalah untuk SMA, SMK, dan SKH
seprovinsi Banten. Begitu Mbak Dina. Jadi saya memang pegiat pendidikan. Kalau boleh tahu Pak, kan Bapak dari S1 ya, untuk menuju S2-nya itu, apakah Bapak berhenti sejenak untuk istirahat, apa langsung lanjut ke S2-nya? Oh jauh Mbak, jadi istirahatnya cukup beberapa tahun, karena saya kan berbekal ijazah S1 sudah beraktivitas, sudah bekerja lama, bertahun-tahun, baru belakangan ada tuntutan karena saya juga sambil ngajar di perguruan tinggi, lalu kemudian muncullah regulasi, saya tahunnya lupa ya, yang pasti saya sudah lama berbekal ijazah hanya S1, maka mau tidak mau ya saya harus belajar S2 dan pilihan saya adalah di manajemen pemasaran. Pendalaman saya di manajemen pemasaran. Begitu, Mbak. Kalau misalkan seputar Bapak nih jadi dosen itu kayak gimana ya Pak ya? Kayak apa prosesnya sangat melebihi untuk menjalankannya, sesulit apa? Apakah menurut Bapak sangat gampang gitu Pak? Mungkin tidak bisa dikatakan gampang atau sulit, tetapi saya terbiasa menyukai aktivitas dan belakangan saya sebutkan di awal tadi, kenapa saya sudah bekerja di perusahaan kok masih sambil ngajar-ngajar, tentu karena menyukai dunia pendidikan mungkin karena bapak saya seorang guru dan tentu saja tidak dipungkiri barangkali juga bisa menambah income ya untuk menambah income tentu pastilah itu di situ. Itu. Nah, kemudian hemat saya memang kalau jadi dosen itu harus update kompetensinya, keilmuannya, maka literasi sangat penting. Maka di dalam dunia perdosenan itu kan ada kewajiban tridharma. Jadi pengajaran itu salah satunya, ya mengajar di kelas itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga harus melakukan penelitian. Kemudian juga yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu. Nah, untuk itu maka bagaimana supaya kita di kelas itu mendapatkan atensi karena kita transfer knowledge, maka saya harus mampu memperbaharui atau update keilmuan yang saya miliki. Kuncinya adalah ya dosen harus banyak literasi, dosen harus banyak baca dan juga harus punya karya. Nah, mungkin salah satu atensi yang saya dapatkan di kelas oleh karena saya mantan praktisi, oleh karena saya mantan pelaku pekerja industri dan juga pelaku usaha, maka itu mungkin menjadi sesuatu bagi mahasiswa yang saya ajar. Karena yang saya sampaikan bukan saja dari bahan yang saya baca, tetapi saya juga lakukan, saya juga praktek sampai hari ini. Begitu Mbak Dita. Jadi kayak semacam kita harus punya kompetensi dulu ya Pak ya, punya pengalaman kita lebih dalam untuk menjalankan kegiatan kita menjadi dosen, biar tahu gitu ya Pak. Maka saya juga suka memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa siapa tahu di antara teman-teman mahasiswa ini juga ingin seperti kami nanti berkarir sebagai dosen, maka saya menyarankan kalau diberikan keleluasaan, baik itu waktu, kemudian juga keinginan yang kuat, lulus S1 langsung belajar S2 supaya tidak ada jeda seperti yang Mbak tanyakan tadi. Kalau saya kan ada jeda. Iya, sekali Pak, iya. Nah, supaya bisa membantu kita atau regenerasi lah. Itu. Mumpung syaratnya juga masih minimal S2. Jadi mumpung masih muda nih ya, masih muda, langsung lanjut S2 lebih baik daripada harus menunda-nunda dulu ya. Betul. Tapi sebaliknya juga Pak, kalau misalkan kita tergantung diri kitanya sendiri, jika emang pengen melanjutkan S2 itu tergantung dari kepribadiannya kita sendiri ya Pak ya, tidak untuk dipaksakan untuk harus S2 ya Pak. Oh iya.
Nah, atau begini, kalau nanti lulus S1 atau bahkan sekarang juga sudah bekerja kan teman-teman kan ada juga Iya. mahasiswa sambil bekerja ya. Iya benar, pas seperti saya sendiri rek CS. Nah, gitu nanti Iya. kalau sudah S1 didapat, siapa tahu masih punya keinginan dan juga biayanya ada ya belajar S2 gitu. Nanti Iya. supaya bisa menjadi dosen juga. Gitu. Amin. Semoga aja ya, Pak. Bapak awal pertama masuk Universitas Sutomo nih, apakah Bapak dapat informasi dari kawan Bapak, apa dari sosial media, apa bagaimana nih Pak? Boleh diceritakan nggak awal mengenal Universitas Sutomo? Iya, Universitas Sutomo itu kan kalau di Serang baru ya. Iya, benar Jadi sekali, baru Pak. berumur 2 tahun ya. Iya. Dan saya sebagai orang Serang tentu tahu dan suka lewat di depan kampus ya. Ini ada kampus baru namanya Universitas Sutomo. Nah, maka sebelumnya kan kalau saya jadi dosen kan sudah lama. Tapi di Sutomo itu kan baru ini semester kedua ya. Saya baru di Universitas Sutomo itu. Tapi saya sebagai dosennya orang lama gitu ya. Sebelumnya saya mengabdi di salah satu perguruan tinggi, sekolah tinggi ya ilmu ekonomi di daerah Serang ini lama, dan saya berkarir dosen itu sebenarnya juga ada jenjang karirnya ya. Nah, dari jabatan fungsionalnya dari tenaga pengajar, lalu kemudian menjadi asisten ahli, lalu kemudian alhamdulillah sekarang sudah lama saya jadi lektor, dan insya Allah nanti lewat Sutomo juga bisa saya raih lektor kepala gitu. Nah, jadi kalau di Sutomo saya melamar, Mbak. Oh, jadi lewat lamaran ya? Saya melamar, dan beberapa kali saya melamar. Itu bukan hanya satu kali lamaran saya, beberapa kali, karena sakit banget. Kok nggak segera dipanggil ya, mungkin karena mungkin masih perjalanan pengembangan atau penyesuaian juga mahasiswa dan rasio dengan dosen mungkin sudah cukup sehingga saya segera dipanggil. Baru panggilan saja. Ya, tahun lalu di bulan September saya ada panggilan, kemudian ada tesnya juga. Ya, alhamdulillah saya terima kasih bisa menjadi bagian dari Universitas Sutomo, dan saya juga terima kasih pada perguruan tinggi yang saya tinggalkan. Saya pamit baik-baik karena memang yang tadinya sekolah tinggi saya bergabung dengan perguruan tinggi yang mungkin lebih besar lagi karena universitas ya. Jadi saya bisa berkecimpung, bisa berkarya, bisa mengabdi, dan bisa beraktivitas secara lebih luas lagi karena universitas. Begitu, Mbak. Begitu ya. Jadi bukan dari rekan atau dari sosial media ya. Jadi melainkan Bapak daftar sendiri ke universitasnya sendiri ya. Betul. Nah, ini juga mungkin bisa dicontoh mahasiswa ya. Jadi berani melamar. Kalau ingin bergabung atau ingin beraktivitas di satu organisasi, baik di dunia pendidikan atau di sektor bisnis ya. Kalau ingin merasa punya bekal ya, berani datang dan berani melamar, dan juga berani menerima resiko, ditolak atau tidak dipanggil, itu resiko lah. Gitu. Iya, benar sekali, Pak. Segala sesuatu pasti ada prosesnya ya, Pak ya. Iya. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sedikit pun. Betul. Iya. Kalau boleh tahu harapan Bapak untuk Universitas Sutomo itu seperti apa ya Pak, harapan untuk Universitas Sutomonya? Apakah mengembangkan atau gimana Pak? Baik, ya saya pertama kali juga reputasi dari yayasan yang menaungi Universitas Sutomo, juga Universitas Pamulang, reputasinya sudah lama saya mendengar, dan saya juga pernah bertemu di satu acara ya di LL Dikti wilayah Pati Bandung, ketemu sama almarhum, atau pernah ngobrol sebentar, dan saya merasa terpikat juga dengan misinya bahwa kualitas pendidikan juga dari yayasan ini memberikan pengabdian kepada masyarakat.
banyak subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi mahasiswa, sehingga terkesan atau bahwa masyarakat yang ingin kuliah di Unpam atau di Sutomo ini menjadi terjangkau. Saya tidak katakan murah, tetapi terjangkau. Iya. Oleh karena memang yayasan luar biasa memberikan subsidi. Itu diantaranya sarana prasarana yang menurut saya juga sangat amat megah, sehingga mahasiswa dosen dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar ini menjadi nyaman. Itu kira-kira. Maka harapan saya adalah bahwa kalau untuk mahasiswa manfaatkan kesempatan bergabung dengan Sutomo ini untuk belajar sebaik-baiknya, untuk meraih keinginan sekuat-kuatnya, seluruh fasilitas yang ada kita manfaatkan secara bertanggung jawab, kemudian mahasiswanya juga aktif, termasuk kami sebagai dosen juga memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Nah, satu lagi yang penting bahwa untuk teman-teman dosen barangkali saya juga selalu mengajak bahwa saya sampai punya ungkapan begini, ternyata dosen itu nggak bisa disambil. Iya, benar sekali. Saya pernah cerita tadi di awal, kalau saya kan tadinya dosen sambilan, hari ini dosen nggak bisa disambil karena tugasnya banyak ya. Tridharma itu betul-betul harus dilaporkan secara berkala. Jadi ngajarnya apa satu semester, buktinya mana, pengabdian masyarakat apa, buktinya mana, hasil karya penelitiannya apa, buktinya mana, itu harus dilaporkan. Dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ya, jadi dalam hal ini di Dikti, itu sudah memberikan privilege kepada dosen untuk jabatan fungsional juga bisa diraih dengan syarat-syarat tertentu, lalu kemudian tunjangan dari pemerintah yang namanya sertifikasi dosen itu juga diberikan. Tinggal apakah dosen itu mampu ini melalui Universitas Sutomo. Saya juga mengajak kepada rekan-rekan dosen untuk mengejar atau mulai rapi dokumentasi di dalam hal Tridharma. Mudah-mudahan juga setiap ada panggilan untuk mengurus jabatan fungsional lebih tinggi lagi itu bisa kita raih, dan syukur-syukur nanti satu demi satu semua dosen Sutomo ini bisa meraih sertifikasi dosen. Itu Mbak. Oh, jadi seperti itu ya. Semoga bisa tercapaikan ya Pak ya untuk kita semua dan para mahasiswa Universitas Sutomo. Kalau boleh minta kesan-kesannya dari Bapak untuk para mahasiswa Universitas Sutomo dalam prodi manajemen itu apa ya Pak, kesan dan pesan untuk kami nih sebagai mahasiswa? Oke. Yang pertama tadi saya harus ulang lagi bahwa manfaatkan kesempatan kita menjadi bagian dari Universitas Sutomo itu secara baik, semangat dan bertanggung jawab. Saya sampaikan ya, hampir semua kelas yang kita pakai untuk belajar itu sejuk, dingin. Nah, lalu kemudian belajarnya juga serius, kemudian dosen-dosennya dengan kompetensi yang jelas, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah bekerja, memang mengatur waktu itu akhirnya menjadi sesuatu yang mahasiswa harus pintar-pintar. Iya, sangat sulit banget Pak untuk membagi waktu. Nah, ini memang itu pilihan ya, jadi bagaimana supaya dua-duanya baik bekerja juga tidak banyak gangguan di kampusnya, juga harapannya dosen juga jangan banyak bolong gitu ya, sehingga betul-betul kita memiliki karakter yang baik. Di misi kita di Sutomo ini bukan hanya menyampaikan atau transfer knowledge, tapi juga membangun karakter, disiplin dan jati diri yang kuat, sehingga begitu lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sutomo ini mahasiswa mampu mandiri dengan bekal-bekal yang sudah kami berikan di kampus. Harapannya bahwa teorinya dikuasai, begitu praktek itu
tinggal mengaplikasikan saja. Maka forum-forum yang dibangun oleh dosen itu dialog atau workshop sebaiknya menyambut dengan semangat itu, Mbak Dini. Oh, sangat berarti banget pesan dan kesan Bapak untuk kita sebagai mahasiswa ini. Berarti kalau boleh tahu harapan yang sangat diinginkan oleh Bapak itu semacam seperti apa ya Pak? Yang sangat diinginkan. Tentu yang pertama bahwa Universitas Sutomo di Serang ini masih dikenal oleh masyarakat menjadi dan perguruan tinggi yang mampu memberikan sarana prasarana yang baik dengan biaya yang terjangkau, lalu kemudian tidak lupa bahwa mutu terus akan selalu kita lakukan dan mahasiswa menjadi nyaman. Banyak lagi kita menjadi rujukan dan universitas yang bermutu di Banten, paling tidak di Banten. Iya, terima kasih banyak Pak atas semua yang Bapak katakan itu. Semoga kita semua ingin sekali seperti Bapak Pak, dari jauh ke Banten meraih kesuksesan dengan kerja keras sendiri dari awal sampai mengamen juga ya Pak ya. Luar biasa banget Pak. Mahasiswa harus jauh melampaui kami ini ya. Jadi harus jauh dari Bapak ya Pak, harus bisa lebih Bapak Pak. Iya, apalagi di generasi masih muda kita masih bisa bekerja keras dan melanjutkan hal-hal yang kita inginkan dengan baik dan benar. Iya, betul. Jadi mahasiswa harus lebih baik daripada dosen kami. Itu ya. Iya. Karena mencoba lebih baik daripada kita tidak mencoba tapi tidak mengeluarkan hasil itu sangat menyedihkan sekali Pak ya, benar tidak Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak ya. Mohon maaf nih mengganggu aktivitas Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Bapak ya Universitas Sutomo juga. Jadi kesannya ini kita sebagai mahasiswa harus benar-benar berpendidikan yang menyontohi para dosen-dosen dan melebihi para dosen-dosen ya. Iya. Kita semua diberikan kelancaran dalam suatu keinginan kita dan kerja keras kita dalam mengejarkan S1 ini. Ini ya. Di kesempatan lain juga banyak menyampaikan menyemangati atau motivasi untuk menyampaikan perjalanan karya kami. Tentu akan panjang karena memang usia saya juga sudah panjang ya, untuk perjalanan saya kalau kita juga cukup panjang. Luar biasa soal baik ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sehat selalu, dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya. Salam buat keluarga dan para dosen lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.